Mari kita isi dengan cerita dan warna. Beberapa minggu lalu saya sempat ke taman kota di kota saya bersama anak-anak saya, dan tiba-tiba anak saya ingin berfoto dengan seorang badut. Ketika saya memberikan uang, terdengar suara lirih dari balik badut itu mengatakan terima kasih, dan saya penasaran siapa sebenarnya di balik badut ini. Ketika dia buka topeng badutnya, ternyata di dalamnya seorang perempuan. Dan menurut saya ini adalah satu hal pekerjaan menarik dan unik yang dilakukan oleh perempuan. Dan hari ini kami Kertas Kosong sedang menuju perjalanan ke rumah Ibu Iluh ini, namanya Ibu Iluh, untuk bercerita mungkin sedikit berbincang-bincang mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perjuangan seorang perempuan. Dan ya, mari ikuti kami dan kami segera akan berada di rumah Ibu Iluh. Ya, dan akhirnya kita sudah sampai di rumah Ibu Iluh, seorang perempuan di balik kostum badut yang saya ceritakan tadi. Dan ya, apa kabar Ibu Iluh? Sehat, Pak. Sehat. Saya panggil Mbok aja ya, kayaknya. Ya. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah sekitar 30-an, Pak. Sekitar 30? Ya. Enggak, tapi jelasnya nggak tahu, Kak? Nggak tahu sih jelas. Tanggal lahirnya nggak tahu. Oh, gitu. Dari orang tua belum tahu juga. Oh. Wah, terima kasih ya. Saya pengen ucapin terima kasih banyak udah mau duduk bersama kami di Kertas Kosong di tempat di rumah Ibu yang ya sangat sejuk lah tempatnya. Lokasinya di Silangjani nih tempatnya ya. Namanya Desa Silangjani ya. Ya, Desa Silangjani. Kabarnya gimana nih berarti sekarang nih? Ingat sama saya kan ketemu di Taman Kota kan? Masih ingat, Pak, masih. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Dan Bapak sehat juga? Astungkar sehat. Terima kasih. Sehat-sehat. Biasanya jam berapa mulai kerjanya? Kalau saya kerjanya enggak gitu, Pak. Kadang ya paling enggak jam 5 dah. Jam 5? Ya. Jam 5 sampai? Jam 11 malam. Sampai jam 11 malam kadang-kadang? Oke, pertama mungkin bisa perkenalan diri sedikit Ibu Iluh, Mbok Iluh, biar teman-teman di rumah lebih dekat sama Mbok Iluh. Nama saya Bu Luminansi dari Desa Alasangkar. Oh, Alasangkar. Ya, ini masuk Alasangkar. Oh, ini masih masuk Alasangkar. Ya, oh, sorry. tapi Desa Pendem. Desa Pendem. Ya, udah bersuami, udah ada berapa anak? Udah, Pak. Udah bersuami. Ya. Anaknya ada berapa? 3. Ada 3 anak. Ya. Yang paling besar? Yang paling besar kelas 2 SMA. Oh, sekolah di sekolah. SMK kalau nggak salah, SMK STM ya? Ya. Oh, terus yang dua? Dulu sekolah, tapi sekarang gugur karena dibully sama teman-teman. Gugur artinya tidak sekolah lagi? Tidak, tapi mau ngelanjutin lagi. Ya, dilanjutin ya? Iya. Karena dibully gitu ya? Ya. Dibully itu kayak apa dia cerita? Diejein sama teman-teman. Oh, diejein? Iya. Menurut Mbok lo, kenapa diejein? Kan nggak tahu karena mungkin dia nggak mau berteman. Kan kita bilang nggak punya gitu kan. Karena Mbok lo ini nggak punya gitu, jadi orang-orang sana teman-temannya ngebully masih gitu ya? Masih ada ngebully gitu. Tapi mudah-mudahan lah mau sekolah lagi ya, karena itu penting sekali. Adik-adik ya, sekolah lagi nanti ya. Oke. Mbok lo, sejak kapan Mbok lo bekerja sebagai cosplayer itu atau pakai badut gini? Kalau saya kerjanya dulu dari suami saya sakit,
koma. Cerita dulu saya ya Pak ya. Iya, cerita. Dulu suami saya sakit. Kapan tuh? Itu kalau nggak salah sebelum selesai corona. Sebelum corona atau Ya, sebelum mau selesai corona tuh dia kena virus babi. Oh, suami pernah kena virus babi? Ya, karena beli apa namanya tuh lawar dikit. Oh gitu, makan lawar. Ya. Oke. Terus Jujur dah, saya dari di sana dah ceritanya Pak ya. Ya, ceritain. Dia sakit, tiba-tiba panas badannya. Terus saya nggak tahu, udah cari dokter belum juga sembuh. Sampai 4 hari dah dia kayak orang step itu kejang. Panas tinggi. Iya, panas tinggi. Terus saya bawa ke rumah sakit sama kakaknya dia. Terus sudah nyampe di rumah sakit, nah tanggung jawabnya dia. Saya cerita dulu dari sana ya, nggak apa-apa. Cerita aja. Terus udah nyampe gitu ya, saya disalahin sama padanya dia. Itu emang saya terbuka dalam hati saya, jujur. Semua saya nyalahin begini. Karena suami sakit. Katanya ya memang dulu sebelum saya belum kerja pakai badut dulu kan nandur lah kerjaannya. Masih nganggur Ya, sebelum belum itu? kerja tetap. Ya, saya jujur banyak bikin utang dulu. Kenapa bikin utang banyak? Suami Nggak kerja? kerja. Untuk makan? Pinjam ya uang untuk makan? ke sini. Terus juga ya saya bilang nyakitin suami memang. Tapi karena keadaan kita pas-pasan, kalau nggak ngebon sama warung, kita nggak bisa makan. Ngebon di warung banyak ibu dulu? Ya banyak di sini, di sana gitu. Dulu tapi terus akhirnya itu saya juga bingung. Koma suaminya 15 hari. Terus saya bingung Gimana caranya Ya. biar bisa menuhin keperluan Semua. dapur ya. Nah akhirnya kayak orang apa ya dibilangin, kalau memang dibilangin kayak orang gila ya, dibilangin kayak bilang apa ya, bingung. Kalut. Kalau bilangin kalau salah lagi bilangin kayak apa, jujur pengemis juga kandak kan Iya. gitu. Tapi saya minta tolong sama orang lain. Oke, akhirnya ketemu sama bosnya ini yang Tapi saya dulu pertama kerjanya jual permen kapas. Oh, jual permen kapas. Ya. Wah, Dulu keren, pertama keren. saya awal. Terus itu bos Permen beda. kapas tuh yang harum manis tuh? Ya, sama jagung fosfor. Bikin sendiri? Enggak, saya ngambil di taman. Ambil di arang. Ya. Karena saking saya bingung, saya nggak kenal siapa di sana, Kak, di taman kota. Terus saya bertanya-tanya, ya saya dikasih kerjaan. Ya sampai dia koma, saya jalani secukupnya dah. Cukup enggak? Saya gitu, ya cukup-cukup saja dah. Akhirnya mungkin nggak cukup, kendor gitu, saya nggak dapat pendapatan. Saya pindah, baru saya ke badut. Baru dia ketemu orang yang mau perkerjakan Ya. di badut. kerjaan badut. Selama berapa tahun tuh komanya dia? Koma 15. Suami? Suaminya koma 15 hari. 15 hari. Koma 15 hari. Terus saya keluar nih dari rumah sakit tadi seminggu, suaminya nggak megang uang sama sekali. Nggak megang uang sama sekali? Sama sekali. Tak biarin suaminya di Biarin rumah sih. sakit? Iya. Mbok berusaha untuk cari sesuatu biar Sesuatu agak bisa suaminya makan. Kan udah mau keluar seminggu. Saya nggak megang uang. Nggak tahu kemana juga, kan juga bingung. Akhirnya ketemu sama orang yang baik sekali loh Pak. baik. Dari aslinya dari Pakis Raga dia. Dari Pakis Raga. Ya. Dia yang nolong saya. Sebutin namanya siapa? Kalau namanya kurang tahu karena saya ketemu tiba-tiba di taman kota. Sakit saya bingungnya waktu itu. Siang-siang jam 12 siang butuh beli obat suaminya. Jujur itu isi hati saya. Nggak tahu siapa, nggak kenal saya. Ngomong saya belak-belakan. Karena saya harus makan obat suami. Obat suami saya minta gitu. Ya, ngomong saya minta tolong, apapun saya harus lakukan demi suami. Ngomong saya sama siapapun saya ngomong. Akhirnya ketemu orang yang baik Yang itu. baik, yang ngasih beli obat. Berapa ya? Kalau nggak salah 600. 600.000. Ya. Wah, siapapun Anda, saya juga ikut mengucapkan terima kasih ya. Masih ada orang baik seperti itu di luar sana ya. Udah, saya Terus pulang. akhirnya Saya selesai dibeli obat sama gini, dibeliin beras.
sama bapaknya itu. Saya pulang ojek, cari ojek sama bapaknya itu. Karena dia jemput anaknya katanya. Tapi saya udah doa, saya terima kasih sama bapak yang itu, yang ngasih saya obat, yang beli obat itu. Terus lagi berapa hari kemudian, 2 minggu yang lalu, dekat Ayani itu saya, dekat Ayani jalan itu, temulah dengan Pak Polisi. Tapi nggak tahu namanya, tapi dia pas mau dinas. Dia juga mati saya 300. Nggak kenal juga Pak. Pokoknya saya di jalan tuh kayak orang mau ke arahnya kemana. Saya kan tidak tahu Pak. Jujur aja. Dia bilang nangis, saya nangis Pak. Tapi dibilang bagaimana bahagia ya? juga bahagia karena ketemu orang-orang baik kan Ya, gitu ya. bahagia juga. Tapi di saat kayak mau butuh itu, mungkin Tuhan mengendak saya tuh ada dia orang nolong. Ya. Nah, saat pertama kali pakai badut ini gimana ceritanya? Ini kalau pertama kali saya pakai badut, awalnya berhenti sama bosnya yang teman kapas. Saya lempar ke sini, kayak gugup, kayak malu gitu di lapangan. Baru pertama pakai baju yang bapak ketemu tuh ya, yang itu. pink. Itu udah berapa lama tuh waktu itu? Baru pakai kalau nggak salah tuh 2 minggu saya. Baru 2 minggu? Iya. Okay, 2 minggu bisa. Ini dia, ini ya? Enggak, yang pink ini kaki timos. Ini yang Mickey Mouse. Ya, yang pink itu yang Lala tuh Pak. Oke. Ya kemarin yang ketemu bukan yang ini ya, yang pink ya. Pink, yang ada rambutnya di sini. Ya. Ya, pas nggak ada. Ini kemarin malam saya ngambil. Ini punyanya Mbok atau bukan? Bukan. Berarti sistemnya kayak apa? Sistemnya kayak masih kerja sama bos. Kerja tapi sama bos. bagi hasilnya bagi 2. Hasilnya bagi 2 dari yang dikasih sama customer, sama yang ingin foto, yang ingin main-main gitu ya? Iya. Kalau Indah kata, kalau dapat kerja 100 sama 50 sama 50. Rata-rata dapat berapa? Ya kalau rata-rata sih, kalau di bawah nggak nentu ya Kak ya, kalau diomongin. Kalau emang rame ya rame. Ya paling rame lah. Ya kalau paling rame dapat cuma berapa? 200 lah. Berapa? 200. 100 berarti? Ya, 100. Itu cuma semalam. Kalau kadang saya cari pangkalan. Ya. Berarti saya ini dulu, pakaian ini bukan miliknya Mbok? Belum. Tapi milik bos gitu ya? Bos. Tapi bisa dibawa pulang? Karena kemalaman tadi malam mau nyetor nggak bisa dah bawa pulang. Tapi udah ngomong yang gini Mbok, saya kan kesini ini emang ngerasa bahwa Mbok nih salah seorang yang punya inspirasi menurut saya, karena salah satu pekerjaan yang dilakukan itu bagi perempuan itu unik, karena kan kayak Mbok aja bilang tadi awalnya malu kan ya, yang orang yang seperti Mbok yang waktu itu memang benar-benar membutuhkan sekali merasa malu, apalagi yang hanya ingin bekerja untuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan biasa gitu ya. Nah, gimana pertama rasanya, dan menurut Mbok tuh lebih baik kerja ini atau yang sebelumnya? Kalau sebelumnya sih jujur lebih enakan nyaman kerja. Lebih nyaman di sini. Lebih kerja di sini. Kalau ditimbangin kerja bersih-bersih. Kalau memang yang itu kan mungkin pakai sehari kan 50 gitu dia dapatkan. Kalau bersih-bersih. Kalau diambil bulanan kan sama pakai sehari-hari, itu yang saya butuhkan. Dan pertama kali pakai badut tuh gimana perasaannya? Malu, gugup. Kayak bagaimana ya, belum bisa letakin tangan gitu loh. Harus ada gininya tuh ya. Kita tuh harus lucu di mata anak-anak. Kan anak-anak nggak mungkin kan harus ini, kita yang lucuin, anak-anak ketawa. Jadinya senang. Kayak orang pacaran juga kan gitu. Kayak ada masalah, kita hibur dia. Kan jadinya orang-orang senyum gitu. Pokoknya penghibur lah ya. Iya, penghibur itu. Dan akhirnya lebih nyaman di sini daripada pekerjaan yang dulu. Berarti gini lah ya, anugerah lah ya pekerjaan ini ya menurut ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi itu ada rasa malu. Mungkin orang-orang juga akan melihat ini pekerjaannya yang enggak inilah nggak biasa lah gitu ya. Ada nggak pernah dengar hal-hal yang menyakitkan yang didengar dari orang-orang sekitar? Jadi setahu saya ya dulu di Tabu Kota nggak sih ada yang nggak ada yang kita tuh kerja kan halal ya Pak. Halal ya. Halal, tidak
meminta kan. Istilahnya tidak, tangan kita tidak melambaikan tangan. Oh, tidak ya. Tidak ya. Kita kan cuma tangan ya. menghibur, kadang-kadang kan disuruh goyang ya udah Iya. goyang kan gitu. Itu yang kita yang punya, apa hal kita ya keluarin aja dari boneka. Ya. Berarti bersyukur sekali Bu ya. Ya, Dan saya bahagia Ibu ya. Mbok ya. Itu yang menyenangkan bisa berbicara sama orang yang tahu syukur, rasa syukur, dan ketika diajak berbicara itu dia menceritakan sebuah kebahagiaan meskipun di belakang banyak ya, hal-hal masalah. yang menyedihkan gitu kan ya. Nah, kalau boleh nanya, Mbok, apa yang paling menyedihkan di hidup ini untuk Mbok yang pernah Mbok lewati sampai harinya ketemu badut ini dan merasa lebih Ya, bahagia? dulu kalau sangat dibilang yang menyedihkan, kerjaannya tidak tidak pernah tekun gitu loh. Kerjanya nggak pernah tekun saya. Oh, dulu. Berarti dulu Mboknya nih Baik. enggak tekun jadi orang gitu. Ya, belum Wah. tekun. Gimana Jujur, tuh ceritanya? belum tekun. Karena ceritanya? dulu kerja saya pernah jadi selet sabun wing, ringso, dupa, pokoknya snack, bisa jajan. Pokoknya segala kerjaan saya udah pernah ngambil. Tapi ngawur gitu. tidak pernah tercapai dengan mau jalani, tidak bisa gitu. Kenapa nggak bisa dijalan? Nggak tahu sih, karena mungkin kurang nyaman kayaknya Oh, kurang gitu. nyaman. Karena kurang nyamannya bagaimana ya? Mungkin nggak kesana gitu, mungkin nggak cocok. Apa bilang kalau pendapatan memang cocok sih sebenarnya, tapi mungkin bagaimana ya bilang? Nggak nyaman aja pokoknya. Ya nggak nyaman Padahal aja. Kalau dibandingin dengan penghasilan ini sama-sama lah, nggak terlalu beda jauh lah ya. Ya beda jauh. Tapi ini lebih merdeka gitu, maksudnya lebih merdeka. Ya lebih nyaman pakai ini karena nggak kelihatan. Oh, oke. Itu yang lebih senengnya. Oh, Kita kerja nggak kelihatan dari dia pun akan dipakai kan kelihatan. Kalau dia dipakai kan nggak kelihatan sampai malam. Kalau kita Tapi menurut Ibu merasa malu nggak kalau kelihatan Ah. kerjaan gini? kalau bagi saya sih Enggak kan? enggak. Ya, udah Jutek-jutek aja Pak, Ya, jujur. juga aja ya. Ya jutek, karena kan apa ya dibilang, kalau kita malu kan nggak bisa makan jadi. Iya benar. Iya, Pak, ya? Kita harus membanggakan apa yang kita lakukan kan gitu ya. Yang penting. Ya buktinya kami kesini ini juga karena merasa bahwa Ibu ini punya semangat hidup, punya kepercayaan diri yang tidak banyak orang miliki. Kadang mungkin orang lebih cenderung menyerah daripada lakukan aja, kita coba. Jalanin aja. Nah, pertanyaannya gini Bu, juga ada berapa orang perempuan yang main ini, yang kerja seperti ini? Kalau di bos saya aja. Kalau saya aja sama bosnya berdua. Bosnya Kalau ikut main, maksudnya bosnya juga ikut di Taman Kota. perempuan juga. Udah nenek dia. Oh ya? Iya, Oh. bos saya udah nenek, udah bilang tua dah. Masih dia. Terus yang teman-teman beda bos, bukan satu bos. Tapi kalau kita di lapangan kumpul itu kan pertemuan, ya sharing gitu, yang kumpul di lapangan. Kita cari saudara di sana. Iya. Akhirnya kan badut-badut nyambung jadinya. Iya. Akhirnya karena saya udah banyak badut, pisahlah beda-beda ini jadinya. Saya nyari sendiri gitu. Agak kejauhan dari teman-teman gitu kan, sudah banyak juga pengunjung, bosan juga kan gitu. Pasti aja bosan. Ada berapa kostum badut? Kalau Semuanya bos ada yang saya 3. Berarti 3 orang pekerja. enggak 2. 2 ganti-ganti Ya. kostumnya. Saya 1, bosnya 1. Enggak ada yang lain. Yang paling laris apa sih? Badut yang apa sih? Sebenarnya kalau tergantung anak-anak, Pak. Oh, yang lagi disenangin anak-anak sekarang Kalau apa? anak-anak senangnya sama, kalau dulu tuh terkenalnya kan badut beruang. Badut beruang. Dulu di Taman Kota tuh itu yang ngerten badut beruang warna kuning, yang ada bulu-bulunya punya tahu. Udah ada yang punya nggak di sini? Udah ada yang punya nggak di sini? Taman Kota dulu ada, tapi udah rusak. Udah rusak. Ya. Tapi yang sekarang tuh emang beruang aja yang ada, sama macan. Itu yang ada. Tapi selain badut banyak. Ya. Banyak di Taman Kota, Pak. Kan teman-teman tuh kan semua ada beda-beda. Nah, kalau seandainya nih, ini kan belum punya mboknya sendiri ya. Ya. Kalau seandainya mbok pengen punya sendiri, yang pengen yang seperti apa? Kalau bagi saya kepinginnya sih beruang. Beruang. Pakai di Bandung kan lebih cocok. Di Bandung. Fashion. Bandung Collection ya. Ya. Oke, di sana Tetap mangkalnya ya. Ya. Dulu di Taman Kota, sekarang di Bandung Collection. Ya. Dulu. Oke. Kalau misalnya punya
rezeki gitu, mau beli yang beruang kan gitu kan Ya, ya. iya. Kalau sekarang kira-kira bisa beli sendiri nggak? Kalau sekarang sih pakai makan aja dulu. Oh boleh pakai makanan aja dulu. Makan sama biaya anak sekolah. Tapi yang Ya mudah-mudahan dengan ini ya, dengan kertas kosong ini ada teman-teman mungkin yang ada rezeki berkelebihan gitu, bisalah mungkin ngasih. Kalau mungkin ada keinginan untuk memberi, bisalah nanti tak isi nomor handphonenya ya. Siapa tahu nanti, iya nih, ketimbang ngasih uang lebih baik ngasih daripada, ada pepatah mengatakan daripada ngasih orang itu ikan, mending kita kasih dia kail sehingga dia bisa mancing gitu ya. Jadi kalau ada yang pengen ngasih badut, kostum badut ini, bisa nanti tak isi nomor handphone Mbok ya. Ya. Mudah-mudahan lah ya ada. ya dengar. Kalau saya jujur, ya siapa yang saya jujur nolong saudara-saudara saya bisa nolong beli badut, saya bersyukur. Pasti banyak kegiatan kerja dah. Iya, ya. Berapa siapapun pakai ulang tahun ya. Oh juga gitu ya, kalau ulang tahun bisa hubungi ya. Ya. Nanti juga tak isi nomornya kalau teman-teman ada anaknya ulang tahun gitu, bisa Mboknya di sana ya, Ya. menghibur ya. Berapa tarifnya kalau boleh tahu? Ya boleh-boleh aja, nanti kan tergantung gini aja berapa jam. Oh. Kalau jujur sih 300 Per jam? per jam 300.000. 300.000. Tapi kalau memang sana mau menego nggak apa-apa. Ya. Itu kan tergantung orang. Kalau pakai tiup lilin aja betah juga. Kadang-kadang ada yang mau tiup lilin bilang dah kan gitu. Kadang-kadang kan anak-anak masih seneng gitu sama boneka, kita diam dulu. Ini kan ya termasuk adalah tempat tinggal ya, Mbok Iluh di sini ada tempat tinggal. Nama lengkapnya siapa, Mbok? Bu Loh Lawinangsyih. Luh Winasih. Iya. Oke. Ini hasil dari badut kah rumah ini atau gimana? Oh, jujur enggak. Enggak. Ini Bisa a- ceritakan nggak? Ini hasil bedah rumah. Hasil? Bedah rumah. ini. Oh, hasil bedah Tapi rumah. dulu saya kerjanya sales kain. Sales kain. Tapi tanah lumayan dong harganya. Tanahnya dulu 10 juta. Beli, bisa beli. Tapi belum punya sendiri, Pak. Oh, ini belum bisa sendiri. Bilang belum, tapi atas di Tangkepit. Tapi sertifikat belum ada. Belum ada sertifikat. Tapi ya dikasih bangunin rumah nih, Udah meninggal. baik dong orangnya dia. Baik, Ya. dia ngasih karena dulu sejarah dulu bapaknya suami yang punya. Dulu Oh, dulu dijual terus. dulu saking dia kaya dulu. Oh, dulu. Dulu karena habis pakai tajen, Tuh, sampai habis ya tanya. habis. Jangan, aduh, iya ya. Terus dia si suami ikut tinggal waktu saya nikah di sini, ikut ke rumah saya dulu. Boleh cerita gimana suaminya Mbok sama Mbok? Gimana kehidupannya yang paling kelam bersama suami dan sekarang kayak apa? Yang pertama dulu sakit. Sakit. Bisa diceritakan sakit-sakit lah sedikit. Ya, Gini, sakitnya cerita dia. ini mungkin biar teman-teman di rumah tuh biar tahu seperti ini loh, ada kisah orang yang benar-benar hidupnya tuh sedih gitulah, tapi dia bisa bangkit dengan menjadi seorang badut gini dan bisa makan sekarang. Bisa diceritakan yang sedikit. Ya, saya dulu nikah sama suaminya di sini sakit, tidak punya apa-apa. Sampai saya bikin rokok dulu di sini. Rompok. Ya. Rompok itu rumah Rumah yang kayak masih kayak belum ada apa namanya? gak gubuk lah ya. Ya, bubuk lah kayak gitu dulu. Tapi derita banget kadang dulu. Aduh, saking sakit pahit yang ke jalan itu. Kadang nggak makan seminggu. Itu jujur dari saya. Nggak makan seminggu pernah? Pernah, jujur. Ada suami saya. Kalau saya lapar dicariin kelapa muda kayak apa namanya, kuod namanya. Ya, aku dia sampai seminggu nggak makan. Ya, saya nggak malu ngomong sama orang tua juga. Orang tua masih kerja. Masih. Nah, dulu kan masih Berarti orang tua mampu sebenarnya. orang tua saya ya orangnya sih giat kerja. Giat kerja. Nggak pernah orang di sana tuh nggak ada yang apa namanya bilang, nggak ada yang lengit.
Sehingga ada lengit gitu. Nggak ada Artinya lengit lah, nggak ada yang maju malas aja gitu. dia, Ya, nggak ada yang orang males gitu. Walaupun nggak begitu mampu, tapi tetap bisa makan gitu. Tetap bisa makan. Tapi kalau di sini bilang kalau sehari aja tidak kerja bisa tekor lah di sini Pak. Tidak, paling ngebon lah. Pokoknya nggak kerja, nggak makan gitu ya. Ya, kerja nggak makan. Tapi ya kalau bilang dari suami ya, bagaimana bilang sekarang ada perubahan. Oh sekarang ada perubahan bagus. Ada perubahan. Ya mudah-mudahan dari semeton. Ya saya bilang itu karena saya jalanin dulu emang sakit, punya anak pertama, kedua saya sakit banget dulu. Yang paling menyakitkan? Yang sering menyakitkan Ditinggalin. ditinggalin sama suami ke sana ke sini, minum aja dulu. Suaminya mabuk-mabukan dulu. Ya dulu dia belum puas, masih remaja kumpul sama teman-teman. Tapi semenjak saya ada anak laki, adalah dia perubahan. Cuma nggak pernah marah. Karena kan saya yang tetap ada pemasukan kerjaan. Biarpun dia tidak kerja, saya tetap ada pemasukan. Biarpun mau makan, adalah sekarang. Nggak seperti yang dulu gitu. Sekarang dulu kan banyak utang, sekarang nggak. Utang udah lunas. Nggak ada utang. Sekarang cuman ada sedikit aja, tapi ya Biasalah ya. biasa. Tapi kalau kita ingat punya utang, kita bayar. Ya gitu aja Pak. Berarti Mbok ini salah satu orang yang tidak pernah menyerah ya. Selalu berusaha untuk apapun yang bisa dikerjakan karena kalau waktu itu pengen pulang ke rumah kan ibu bapak masih bisa ngasih makan kan gitu, tapi nggak mau ya. Ya nggak mau. Harus tetap bekerja ya, walaupun seminggu nggak makan ya. Ya nggak gini, nggak enak sama keluarga. Karena kan adik-adik juga masih membutuhkan. Membutuhkan dari di rumah. Kita udah nikah kan pasti udah tanggung jawab dengan suami kan gitu. Ya boleh minta tapi sekali gitu kan. Kalau sering gimana ya? Kan juga bosan orang tua ngasih. Ya kan diomelin juga. Nanti kan takutnya gitu. Ya kalau sejarah saya memang bilang pahit, jujur pahit Kak. Yang paling pahit kasih saya tahu. Paling pahit itu yang dia sakitnya gitu. Yang sakitnya itu. Tidak ada bagaimana ya? Saya dalam hati itu masih ada lukanya apa dari di keluarganya dia. Paling luka banget saya, dilukain banget sama keluarganya. Tapi saya nggak mau mungkin. Tapi si suami agak nggak stres aja saya gitu. Dulu. Berarti ada omongan-omongan yang tidak. Tapi kita nggak usah buka di sini. Yang penting yang paling penting adalah Mbok sekarang bisa mendapat satu pekerjaan yang Mbok sukai, Mbok berbahagia dengan itu, dan yang terpenting bisa makan kan gitu ya. Dan itu akan menjadi sebuah inspirasi lah, pelajaran bagi teman-teman yang mendengar ini. Contohnya saya aja dah. Saya punya utang, ditegur sama warung di sini, ditegur sana ya, karena kan belum ada uang. Ya nggak apa-apa. Mbok, pandangan buruk orang lain tentang Mbok yang paling Mbok sakit apa? Yang paling sakit? Ya. Yang paling buruk. Pandangan buruk orang tentang Mbok yang utang yang paling buruk. Utang. Itu yang ceritain kayak gitu. Kalau saya nggak bisa bayar punya utang, kamu bayar utangnya. Kadang di tetap jalan raya tuh saya dikecewain, tapi ya ada kayak begitu orangnya. Tapi di jalan tuh ditegur. Kayak apa paling? Iya kalau ditegur tuh kayak gini, woi ke nyai ngelutang, bayar kayak nyai gitu. Bahasa rame-rame ya. Iya. Tapi ya kita salah juga. Saya diam. Ya saya maaf, saya minta. Tapi saya jalani. Kadang-kadang dia anak, kadang-kadang itu kan kecewa anak saya udah sakit. Wah, aduh. Ya nggak apa-apa. Ya saya tekan anak, jangan marah. Ya nggak gini juga ya, susah juga ya dia. Ya tapi gimana kalau di jalan digituin? Ya. Kasar nggak tuh? Kasar bagi saya itu dia kayak nggak punya pengertian lah. Kan utang memang lama sih, tapi jangan sampai caci maki. Dicaci maki? Ya padahal itu udah ngomong, ini udah kalau udah lama punya utang nggak bayar-bayar. Kapan mau bayar? Mani tuan gitu lah. Besoknya lagi itulah jengkel dia diam. Kalau ketemu orangnya diam dah sekarang, diamin aja lah. Lama-lama dia yang capek mungkin. Dipandang sebelah mata ya. Kita ya. Padahal kita masih berjuang kan gitu ya. Masih berjuang. Dan akhirnya kalau kita Mbok bandingin sekarang, seberapa bangga Mbok bisa
Ya sekarang oke lah, bisa lah makan gitu Ya ya. bisa. Gimana perasaan mereka sekarang yang Dulu pernah punya gila-gila ini utang ya cuma gini ya, Jani mboknya udah gemuk gitu. udah kayaknya. dulu kurus? Dulu kurus banget ya, pikirnya keras sekali Pak. Apanya? Berpikir yang keras tuh. Oh, berpikir keras. Kurus banget saya dulu. Beneran nggak? Kurus banget. Wah, Terus sekarang kalau lihat, kok kamu gemuk sekali. tenang ya nih. Cara tenang, nak saru jak kabene ke kadang. Dah lebihan kan ke sana cari jak kabene ke kadang. Mi aku singgah utang kan. Nah ngelah bedik itu kenahan gelemnya nan. Ya, itu inspiratif sekali. Tapi yang ya. satu loh Kak, kadang ini Purnan itu gelem, hidangnya jong tanggung jawab. Ya, di luar ada yang pernah ngomong Purnani gitu. Chen. Nih, dulu kan suami saya sakit. Berarti mbok lu nih yang mempertanggungjawabkan suami ya? Ya, Mbok yang tulang punggung berarti? ya dulu sendiri. Suami nggak kerja karena masih kan sakit. Keluar rumah sakit itu masih sakit. Sekarang ini masih dalam keadaan sakit. Benar, sekarang Benar. udah sembuh. Ah, Tapi oke. saya tetap jaga dia, biarpun dia bilang sembuh. Sakit itu nggak menentukan. Oh, kumat-kumatan. Ya, Katanya ada masalah di pendengaran ya? ya pendengaran sama di saraf otak. Oke. Itu dia nggak boleh stres. Oke. Nah, Ya kan- intinya sampai sekarang mbok lu yang lebih banyak kerja, yang lebih banyak. Ya, saya yang lebih kegiatan kerja. Kalau dia kerja kan ringan sekarang. Maksudnya yang berpikir keras nggak boleh ya. Nggak boleh pikir keras ya. Kalau dia Mbok pikir keras, menghargai itu ya dengan mbok kerja. Wah. kita menghargai karena agak kalau dia suruh kerja gini kan dulu waktu dia sehat nikul kayu gitu bisa dulu sekarang nggak bisa nikul kayu karena kan penyakitnya pernah dia nyoba Ya. nggak katanya begini saya maklumi maka cara nggak pikir utang karena takutnya nanti kalau saraf tuh pasti seteruk kan jadinya Ya, biar nggak stroke lah ya ya. seteruk ringan lumpuh itu yang saya takutin. Berarti bagus lah tetangga, saudara-saudara melihat mbok pakai gini ini bagus lah ya, nggak ada yang kerjaan gitu, nggak ada yang ngomong gitu nggak ya. Yang penting udah bisa makan. Sekarang Ya. orang melihat justru mbok lu ini jadi lebih baik lah seperti yang dulu ya. Ya, yang dulu sekarang bisa apa ya, bisa mempayas gitu orang. Oh, bisa lah payas ya. Ya, ingin gini ya, tapi sesuatu yang inginkan tercapai gitu. Bisa lah ada, jangan Ada. tidak terlalu tinggi-tinggi Ya pikirannya. enggak ada sana. Yang penting saya bisa satu tanggung jawab saya suami dengan anak. Dia pun orang lain yang menilai di keluarga apakah saya tidak tahu benar. Wah. Saya tidak minta dengan dia gitu aja. Tapi Lah, justru ngasih banyak. ya, saya ngasih dengan yang saya keluarga saya. Gitu. Saya punya juga adik dan nikah, bisa punya anak sekarang. Ya, karena saya ada rezeki saya kasih adik saya. Wah, masih bisa ngasih orang. Masih saya punya adik sama ibu di sana dah. Boleh nanti cerita sama ibu saya tanyain dah. Iya. Dulu saya kenang ini nggak deket sama keluarga, sama ibu nggak deket dulu sama adik. Nggak ada yang deket dulu. Dulunya yang sampai enggak bisa makan seminggu nggak makan, sekarang bisa dengan badut yang memakai badut Iya, ini ini dah. dan bisa memberi ya. Memberi saya Wah. bisa oleh-oleh ponaan kasih ya gitu. Keren Itu lah. yang itu. Biarpun saya ada utang sedikit saya Ya, kasih. itu biasa normal itu. lah, semua orang. Saya punya utang kok. Ya, Semua saya orang. nggak ngomongin kayak begitu. Tapi saya belak-belakan di belakang. Saya udah berubah kok, mak gitu. Nggak seperti yang dulu bikin utang gini-gini. Saya kasih. Bapak saya juga gitu kalau saya chat pulang. Sudah. Bang beli rokok apa bapak? Ya ngomong bapak saya. Ya saya pulang. Tapi suami saya Kok masih. dibilang, kok sorry Mbok, sorry. Kok ibu sampai bilang sekarang udah berubah, berarti dulu Mbok nakal ya? Maksudnya ada Nakanya bikin utang aja kecewa Oh, keluarga. gitu. Saya banyak banget bilang kayak jual harga nama keluarga memang ya. Di desa Penglatan punya utang, kan ditegur bapak saya. Oke. Di sini di Tapi itu karena memang keadaan. bukan? Keadaan. Oh, oke. keadaan saya seperti dulu. Dulu gitu keadaan saya. Nggak apa ya bilangnya. Pokoknya saya tuh ngebon aja dulu di sini-sini gitu. Itu yang bapak saya bikin kecewa sama orang tua. Adik-adik, saya yang punya adik satu sekarang nggak ngomong. Oh ya. Ada punya adik. Nggak ada masalah. Ya gimana? Saya biasa lah itu. Ya, keluarga, saudara biasa tahu kak. Ya. Berarti bahagia ya. Saya tergini juga kebahagiaan. Aku ketularan kebahagiaannya Mbok juga dari cerita yang dramatis lah, dari nggak bisa makan dan sekarang sampai ngasih seseorang. Kalau dipendekkan itu jadi bekal lah untuk saya, untuk kalau suatu saat saya jatuh itu harus
ingat gimana sih mau ini aja bisa dia gitu tetap gitu. Mungkin terakhir saya panggil anaknya ya, boleh ya? Ya, boleh. Sini dong, sayang sini. Nah, Ini yang terakhir lah. Bisa kasih Om gini, bagaimana ngelihat ibunya jadi badut, malu atau gimana, atau mau berterima kasih kayak apa? Terima kasih. Ah, Terima kasih. mau berterima kasih. Malu nggak punya ibu kerja Enggak. badut? Nggak. Enggak. Bangga ya? Bangga. Bangga. Karena bekerja keras ibunya. Ibu bekerja keras. Iya. Kamu mau nggak jadi bekerja keras nantinya? Mau. Bantu orang tua ya. Iya. Dan ingat sekolah ya, kembali ya. Iya. Siapa yang ngebully kamu? Tell me, kasih tahu. Banyak yang dibully. Ngebulinya kayak apa? Dibilang pendek, terus bilang nggak bisa baca gitu. Padahal bisa baca. Bisa. Nanti bilang saya bisa baca gitu ya. Iya. Dan kalau pendek enggak kok. Kamu cantik kok, bener ya. Coba liatin sana, kamu cantik. Loh, ya. Ya. Sekolah ya nanti ya. Iya. Oke. Thank you lah, terima kasih ya. sudah karena ini dari dulu saya mau ngomong untuk ketemu sama kakaknya. Mau ngomong apa? Itu Yang terakhir lah. ini udah cerita semua kan belak-belakan Oh, saya. udah. Dulu emang agak tahu keluarga saya tuh seperti apa. Maka saya tuh dulu itu kan saya pernah juga masuk media yang pakai pink. Kakak tahu? Enggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu dulu ada juga yang ngasih upload tuh pernah. Oh ya, video juga. Ya video. Wah. Tapi dari di balik luar tuh saya nggak tahu. Tapi dicerita gini. Nah kerjaannya apa? Aku tahu. Tapi lebih bagus ini dong. Ya. Itu kan di jalan di syuting. Oh, oke. Jadi lebih bagus, lebih belak-belakan. Ya, belak-belakan cuman ngomong. kalau masalah yang di keluarga kayak apa, saya pengen pesannya gini. Siapa saja punya masalah itu. Saya pikir Itu lebih bagus orang kita. itu ya, orang-orang itu memang di mata kita kadang-kadang susah untuk sama dengan pikiran kita. Mereka punya pemikiran-pemikiran yang lain dari kita, yang kita bisa hanya oke, terima saja. Itu masalah mereka, bukan masalah kita kan gitu. Ya enggak mungkin semua orang itu disukai semua orang. Ya, Pasti ya. ada yang nggak benci, ada yang nggak suka, ada yang suka. Bahkan orang terkaya pun gitu kok. Itu jadi nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah Mbok sudah menceritakan sesuatu yang menginspirasi bagi yang mungkin sedang berjuang, bagi yang ada di down below the basement, yang sangat berada di bawah hari ini. Ternyata ada kebahagiaan dari sebuah perjuangan yang sederhana. Setidaknya bisa makan sehari-hari sudah membuat mereka bahagia. Jadi itu saja dari kami, Mbok ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ya, Kak. semoga lancar pokoknya, dan mudah-mudahan ada teman-teman yang mau memberikan kail untuk atau apa namanya nih, badut, kalau yang mau juga kesini jalan, misalnya ngasih sesuatu makanan, uang, kami tidak akan ikut-ikut karena di sini kami tidak menjual keprihatinan. Yang kami ingin datang ke sini adalah berbincang-bincang tentang kehidupan. Nanti saya kasih nomornya kalau mau nyumbang badut atau mau ngasih uang atau apalah, dengan cara seperti apa. Mari kertas kosongkan diri dan isi dengan cerita dan warna. Saya Aristiana Jack. Bu Loh Hinangsih. Bu Loh Winangsih undur diri. Terima kasih.